Oke ya sobat ya, next lanjut ya. Tadi sempat terputus ya karena memorinya tidak muat ya. Sekarang saya lanjut ya. Sekarang Gemini ya sama Libra ya, seperti apa ya, kita lihat. Gemini sama Libra. Ini untuk kartu Gemini, ini untuk kartu Libra, dan ini untuk kartu kalian berdua ya. Oke ya, kita lihat dulu ya yang Gemini seperti apa ya jika menjalin hubungan sama Libra ya. Oh, ini bagus ya, ada The Lover ya, kartu yang pertama ya. Ini kartu buat Libra ada The High Priestess ya, biarawati duduk ya. Dan kartu ketiga buat kalian ada The Fool ya. Oke ya, saya bahas untuk yang Gemini dulu ya jika menjalin hubungan sama zodiak Libra ya. Di sini terlihat Gemini lebih menaruh hati ya sama Libra ya. Sudah jelas ini ada The Lover ya, ada satu wanita sama satu laki-laki dan belakangnya ada malaikat ya. Di sini menggambarkan cinta yang tulus ya. Apapun itu ya, dia serahkan sama Libra, karena terlihat kemungkinan Gemini menilai bahwa jika sama Libra adanya suatu klik ya, adanya suatu kecocokan, masalah hati ya, masalah energi batin, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini bisa dikatakan Gemini cintanya lost ya, 100% ya buat Libra ya. Seperti itu, saya bahas Gemini dulu ya. Cintanya lost, mengharapkan agar bisa menemui kebaikan, menemui kebahagiaan ya, kedamaian, keharmonisan itu yang diharapkan Gemini jika menemukan sosok Libra, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini bagus ya, energi Gemini ke Libra itu bagus ya, tidak ada hambatan ya. Sekarang kita lihat energi dari Libra ya. Kalau saya rasa dari energinya sih, kalau Libra ke Gemini kelihatannya apa ya, bisa dikatakan masih belum 100% ya ini ya. Ini karena kemungkinan Libra juga masih apa istilahnya, masih mempertajam dulu ya naluri ataupun instingnya untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat ataupun karakter-karakter dari Gemini ini. Libra ini, karena Libra ini terlihat di sini lebih menggunakan hati ya, sama biarpun Gemini lebih menggunakan hati ya, tetapi Gemini kalau diri Libra ini sudah suka, tetapi kalau Libranya masih istilahnya apa ya, memfilter ya, istilahnya kewaspadaannya lebih tinggi ya Libra ya, seperti itu. Jadi masih 50% ya cintanya ke Gemini. Dia masih meneliti dulu bagaimana ya sikapnya atau perilakunya atau apalah, yang penting seorang Libra ini kalau ke Gemini ini lebih mengedepankan lebih mengedepankan energi rasa dalam hati ya, agar bisa bagaimana menjalin hubungan sama Gemini agar bisa menemukan kebahagiaan, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas di sini ya Libra masih berpikir ya, kira-kira seperti itu ya, berpikir tentang bagaimana Gemini ya. Kalau saya rasa ya, apakah dia cinta ya, kembali lagi ya saya mengatakan di sini masih 50%, tetapi itu kan bukan berarti tanpa alasan, tapi adanya suatu alasan yang mungkin akan bisa diketahui oleh seorang Libranya sendiri, kira-kira seperti itu ya. Dan kartu ketiga ya buat kalian berdua ada The Fool ya, seseorang yang bergembira ya. Itu depannya ada jurangnya. Nah, di sini apa ya? Ketika sang Gemini ini memang menaruh hati sama Libra ya, katakanlah cintanya ya, sayangnya itu full ya, penuh 100%. Di sini terkadang Gemini juga apa ya? Adanya keegoisan juga di sini ya. Gitu loh. Jadi seolah-olah yang penting Libra suka sama saya. Ya, tetapi dia tidak tahu ya, tidak merasakan bahwa Libra ini masih memilih, kira-kira seperti itu, masih melihat-lihat ya, masih apa ya, meneliti dulu bagaimana karakter kamu ya, sikap kamu, seperti itu. Makanya di sini ya terlihat seseorang yang gembira tidak tahu jalannya itu sedang terputus ya, gitu loh.
dan ketika ya dia Gemini sudah yakin ya benar-benar cocok sama si Libra, ya, takutnya nanti apa, ketika Libra ini tidak sinkron, maka tidak menutup kemungkinan akan kandas gitu, akan ditinggalkan, dan Gemini di sini merasa akan terluka hatinya karena akan terperosot ya, saking senangnya ya mengira sukanya itu sama-sama suka ya, padahal seorang Libra ini masih memilih atau menilai dulu ya. Di sini nantinya Gemini akan bisa terperosok, akan bisa maksudnya itu terluka hatinya karena Gemininya sudah full ya senangnya ke Libra, seperti itu ya. Jadi harap waspada juga ya Gemini ya, seperti itu. Karena boleh kalian mencintai seseorang ya, menyayangi seseorang, tetapi seseorang itu ya kita harus tahu dulu ya buat Gemini ya, apakah dia juga seperti Gemini, kan seperti itu juga biar imbang ya. Kita lihat ya pesan semesta ya, apa pesannya untuk kalian berdua ya, jika pun Gemini sama Libra ya, menjalin hubungan asmara sama Libra ya. Ini kartu asmaranya, kartu pesan semesta bagus ini ya, ada renewal ya, tulisan renewal. Ini bisa diartikan renewal ini pembaruan ya, bagus ya. Ketika Gemini sama Libra ya itu menjalin asmara ya, dan biarpun ada masalah, ada konflik, biarpun di sini Libranya masih seolah-olah memilih dulu atau melihat-lihat dulu bagaimana seorang Gemini, di sini nanti munculnya bagus ya. Kalian akan bisa klik ya satu sama lainnya, karena di sini muncul adanya renewal yang artinya alam semesta mengasih kode itu akan adanya suatu pembaharuan ya. Istilahnya seperti itu. Jadi kemungkinan masalah-masalah ya itu tertutup ya, karena mungkin akan adanya komitmen ya, mungkin ya komitmen ataupun konsekuensi di antara kalian berdua, dan mau menutup masalah-masalah, dan di situ kalian ada pembaruan. Bisa dikatakan hubungan kalian ya di sini akan bisa menemukan sebuah cinta ya. Tidak lagi konflik, apalagi kandas, tidak ada di sini ya. Tetapi akan menemukan suatu perbaruan ya, karena dilihat kartunya bagus ya, menemui perbaruan dan akhirnya bisa menemukan klik, yaitu yang dinamakan cinta murni atau cinta sejati. Kira-kira seperti itu ya. Ini kalau Gemini sama zodiak Libra, kira-kira seperti itu ya. Oke, bisa ditangkap ya. Sekarang kita lanjut ya, untuk asmara Gemini kalau disatukan sama Virgo ya, seperti apa ya. Gemini sama Virgo. Saya cek, ambil satu, ini kartu Gemini, kartu Virgo, kartu kalian berdua ya. Oke, kita buka ya kartu untuk Gemini. Ada The Dead ya, prajurit tengkorak ya, melangkai mayat ya. Ini kartu buat Virgo. Ada The Empress ya, ini ratu duduk sambil kelihatannya bahagia ya, tanpa beban ya, los ini ya. Kartu kalian berdua ada 5 tongkat ya, kelihatannya saling memukul ya, atau berkonflik ya. Oke ya. Di sini kalau seorang Gemini menjalin hubungan asmara sama Virgo ya, di sini kelihatannya apa ya? Seorang Gemini ini kelihatannya masih juga ragu-ragu ya di sini ya. Mau istilahnya itu belum bisa los ya, kemungkinan belum bisa los untuk menutup masa lalu dia gitu loh. Jadi masih selalu teringat ya masa lalu dia ya. Mungkin sebelum kenal Virgo ya, saya katakannya ada suatu konflik ya di sini, dan seorang Gemini ini terkadang masih ingat, tidak mau menutup, tidak mau berani melangkah ke masa mendatang ataupun masa berikutnya. Padahal masa berikutnya di sini bisa saja terlihat baik, terlihat bagus ya, seperti itu ya. Maka dari itu seorang Gemini di sini masih apa ya, kelihatannya kurang bisa menutup, akhirnya rasa sukanya sama Virgo ini kelihatannya ya kurang bisa los, masih bisa dikatakan 50% ya sukanya sama Virgo ya, karena dia ada beban, tidak mau menutup. Padahal kalau ditutup kelihatannya mungkin akan
beda ya, maksudnya mungkin akan beda ceritanya ya, karena dia tidak mau menutup ya, lain lagi akhirnya ya. Oke ya Fik ya, itu untuk Gemini ke Virgo ya, seperti itu ya. Jadi dia belum bisa loss 100% tetapi masih 50% memberikan cintanya pada Virgo. Tetapi ya, ini sekarang membahas Virgo. Tetapi di sini Virgo apa istilahnya, Virgo ini juga lebih santai orangnya ya. Ya lebih santai. Kalau masalah cinta ya, dia berharap ya, jika saya bersama Gemini, ini harapannya si Virgo ini akan bisa menemukan sebuah perkembangan ya, istilahnya perkembangan yang bagus, pertumbuhan yang bagus tentang masalah asmara, yaitu dari segi kebahagiaannya lebih bahagia, dari segi kedamaiannya nanti akan jarang konflik ya, situasinya akan jarang memanas dan itu akan dingin ya. Itu yang diharapkan Virgo jika ingin berhubungan asmara sama Gemini, itu yang diharapkan Virgo. Dan Virgo di sini juga santai orangnya gitu ya, istilahnya seperti itu. Biarpun dia merasakan apa ya, loss ya 100%, dia si Virgo ini juga tidak menutup kemungkinan juga santai ya. Ketika Gemini masih belum bisa menerima ya, Virgo ini juga apa ya, tidak istilahnya ya, juga tidak terlalu mengharap besar gitu loh. Biarpun dia suka ya, tidak terlalu berharap besar ya ke zodiak Gemini ya, maksud saya seperti itu ya. Ya, karena apa? Ini ya ada kartu ketiga ya, sekali lagi ini ada 5 tongkat ya yang saling berkonflik ya. Ketika Gemini ya tidak mau menutup masa lalunya yang seperti saya bilang tadi ya, sehingga cintanya cuman bisa dikatakan tidak loss, cuma 50%. Itu kalau diteruskan maka akan konflik di sini ya. Tidak menutup kemungkinan juga si Virgo yang yang tadinya itu merasakan istilahnya ketenangan dalam hati, juga merasakan ingin berharap sesuatu yang baik jika sama Gemini, ini juga akan bisa timbul keterbalikan, nantinya akan bisa timbul amarah juga. Dan di sini akan ada konflik karena dari Gemini yang tidak mau menutup ya, yang selalu ingat masa-masa yang ke belakang. Seharusnya kan tidak boleh seperti itu jika ingin maju ya, bisa ditangkap ya. Jadi ketika kalian teruskan ini ya, dia Gemini sama Virgo tidak akan bisa sinkron ya. Yang jelas di sini akan menemukan sebuah konflik ya, nantinya akan banyak konflik, akan banyak hambatan ya. Biarpun secara garis besar Virgonya di sini fine-fine saja, nanti juga akan berpengaruh ya, karena sudah ada ikatan cinta gitu loh ya. Kita lihat ya, sekarang kartu yang masalah semesta ya, pesannya seperti apa ya untuk kalian berdua ya. Oke ya, saya ambil satu ya. Ini untuk pesan asmaranya ada confusion ya, ada wanita diliputi awan. Di sini menggambarkan apa ya, artinya confusion itu kebingungan ya di sini ya. Biarpun semesta juga menyarankan jangan adanya suatu kebingungan, tetapi tetap di sini ya, karena menggambarkan kurang bagus ya kartu ketiga buat kalian berdua. Di sini akhirnya kalian juga adanya suatu kebingungan nantinya jika kalian lanjut, kira-kira seperti itu ya. Dan itu tidak akan, bisa saja akan lama terselesaikan ya, seperti itu. Jadi intinya di sini bisa jadi ini larinya nanti ke faktor kandas ya ini ya, karena melihat kartu ketiga ya, ini menggambarkan konflik, dan kartu semesta juga menggambarkan kebingungan ya. Bisa saja ini larinya ke kandas ya, tidak lari ke cinta, tidak lari ke konflik, tetapi larinya ke kandas ini ya nantinya ya, seperti itu. Jika tidak mau menutup ya, seorang Gemini ini ya akan kandas sama Virgo ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, jadi harap waspada jika Gemini memang berhubungan sama, ada asmara sama zodiak Virgo, harus dikontrol ya Gemininya ya, terlebih-lebih ya, seperti itu ya. Oke ya, sudah ya kalau Gemini Virgo sudah. Sekarang lanjut ya, Gemini sama Pisces ya, seperti apa ya asmaranya ya, Gemini sama Pisces.
Oke, saya ambil satu kartu Gemini, kartu Pisces, ini kartu kalian berdua ya. Kita buka kartu yang Gemini dulu ya. Oh, ini ada The Tower ya, atasnya meleduk sama dua orang terpelanting ya. Dan di sini muncul The Empress ya, ratu duduk dengan santai ya, penuh kebahagiaan ya. Ini kartu Pisces ya. Di sini adanya kartu ketiga buat kalian berdua, adanya The Moon ya. Matahari dan bulan muncul bersamaan, bawahnya ada dua ekor anjing sama Scorpion atau kalajengking ya. Oke ya. Ini kalau saya baca dari Gemini dulu ya. Ini kalau Gemini bertemu dengan Pisces ya, ini kelihatannya juga akan mengalami perubahan yang sangat cepat ya. Di sini Gemini akan banyak situasi yang dimana kurangnya bisa terkontrol ya, mungkin dari lingkup pertemanan atau masyarakat yang ada hubungannya sama kalian ya, maksud saya lingkungan kehidupan ya, bersosialisasi kalian ya. Ini terlihat banyaknya suatu orang-orang yang membuat Gemini ini lebih condong ke masalah cemburu besar ya, seperti itu ya. Mudah percaya ya, lebih gampangnya seperti itu, mudah percaya sama omongan ya, biarpun maksud saya itu jikapun itu tidak terlihat sendiri, alangkah baiknya ya jangan percaya. Tetapi di sini Gemini terlihatannya mudah percaya juga, mungkin karena rasa cemburuannya juga ya yang mungkin begitu besar ya seorang Gemini, jadi tidak mau kehilangan Pisces, sebetulnya seperti itu ya. Di sini jelas seorang Gemini ini bisa dikatakan kalau suka ke Pisces ini bisa dikatakan 100% suka ya. Itu kalau dari Gemini lost ya. Cuman dia tidak bisa menjaga, akhirnya timbul konflik juga di dalam diri Gemini, seperti itu ya. Kalau dari Pisces sendiri terlihat orangnya santai ya, menikmati kehidupannya di sini. Dan kalau dikatakan suka, ini Pisces ini istilahnya menunggu sama Gemini. Ketika Gemini suka, Pisces ini juga suka, kira-kira seperti itu ya. Tetapi sekali lagi masalah asmara atau cinta, dia terlihat terkoneksi energinya ini sama ya. Gemini suka bisa dikatakan full 100%, Pisces juga bisa dikatakan full 100%. Seperti itu ya kalau dari asmara ya. Dan kartu ketiga adanya The Moon. Ini juga adanya perubahan cepat ya ini ya. Seperti itu ya. Bisa saja ya ketika Gemini ada konflik ya, bisa saja itu kebenaran itu terjadi ya. Seperti itu. Jadi intinya karena kartu ketiga karena kartu yang nomor 3 ya, kartu ketiga ini adanya The Moon ya, bisa saja apa yang dikhawatirkan Gemini ini ya terjadi, memang adanya orang ketiga ya, maksudnya dalam kehidupan asmara kalian mungkin ada yang suka sama Pisces, kira-kira seperti itu. Karena terbukti di sini adanya perubahan cepat ya, seperti itu ya. Yang awalnya Pisces ini tenang ya ketika ada masalah ya, ini berkonflik, dan di sini adanya suatu orang ketiga, ini bisa larinya ke Pisces ya, yang kelihatannya ada pihak ketiga ya, seperti itu, yang berusaha merusak hubungan kalian ya, Gemini sama Pisces ya. Biarpun awalnya memang Gemini ini saya tadi mengatakan mudah percaya, biarpun tidak tahu sendiri, kemungkinan ya dia juga bisa mengetahui secara sendiri ya. Lama-lama dia akan mengetahui secara nyata. Maka di sini akan adanya terindikasi muncul kartu The Moon, adanya suatu perubahan yang sangat cepat, dan itu akan sangat bermasalah ya jika diteruskan. Kelihatannya akan kandas ini ya kalau Pisces sama Gemini ini ya, karena sama-sama perubahan cepat. Di sini perubahan cepat, di sini perubahan cepat ya, seperti itu. Di sini kuat ya adanya hubungan maksudnya seorang Gemini membuat Gemini ini marah, membuat Gemini ini ada masalah karena adanya pihak ketiga ya.
bisa dari Pisces, kan seperti itu. Biarpun Pisces ini terlihat tenang ya, ini ada orang yang mencoba masuk ya ke hati Pisces, dan Gemini sudah merasakan itu. Nah seperti itu ya kira-kira ya. Kita lihat ya pesan semestanya ya. Seperti apa pesan semesta? Ada recovery ya. Ini adanya pemulihan ya sahabat ya. Kalian diuntungkan ya. Ini ada seperti energi Pak tuh orang suci meniup kunci ya. Dan di sini ada energi pemulihan ya. Biarpun di sini tadi saya mengatakan kemungkinan besar akan kandas, tetapi kalian masih diuntungkan sama energi pemulihan, karena recovery ini mengatakan artinya pemulihan ya. Tetapi ingat ya, jikapun kalian mau merubah sikap ya itu akan menemukan pemulihan. Tetapi jikapun tidak bisa merubah sikap, tetap saja pemulihan ini akan stuck, akan tidak bisa berjalan di dalam kehidupan kalian berdua antara Gemini sama Pisces. Kira-kira di situ intinya ya. Dan bahkan ini bisa berujung kandas ya, tidak konflik ya ini ya, tapi akan langsung kandas ya. Seperti itu, karena ini adanya orang bisa dikatakan nanti timbul cinta segitiga ya. Karena ini bisa terbolak-balik ya, saya katakan tadi ya. Bisa saja Gemini yang terindikasi orang ketiga, bisa saja Pisces, tetapi kalau melihat energinya sih ini kelihatannya Pisces ya arahnya ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi tetap jikapun kalian ingin lanjut ya, harap dikontrol ya masalah kehidupan asmara kalian. Jangan sampai adanya suatu pihak ketiga ataupun apalah. Yang penting harap dijaga komunikasi yang baik ya, serta jika ada masalah selesaikan dengan kepala dan hati dingin. Nanti pemulihan itu akan hadir dalam kehidupan asmara kalian. Kira-kira seperti itu. Karena bagus ya pesan semestanya akan ada pemulihan, tetapi dengan syarat itu tadi ya, bisa saling mengontrol ya. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Fik ya, sudah bagus ya. Maaf, sudah selesai ya kalau masalah Gemini sama Pisces ya. Sekarang terakhir ya, Gemini sama Cancer ya, seperti apa ya. Kalau Gemini sama zodiak Cancer, asmaranya seperti apa? Saya ambil satu kartu. Ini kartu Gemini, Cancer, dan ini kartu kalian berdua ya. Kita buka kartu Gemininya. Oh, ada 5 tongkat ya. Seseorang sedang berkonflik ya, saling menyerang ya. Ini untuk Cancer. Tetap ya muncul kartu The Empress ya, ini untuk Cancer ya. Dan ini muncul Judgment ya, kartu ketiga ya buat kalian berdua. Judgment ya, malaikat meniup trompet, banyak mayat terbangun ya. Di sini kalau saya melihat ya, saya baca dari Gemini dulu, jikapun menjalin hubungan sama Cancer ya, kelihatannya Gemini di sini lebih mengutamakan beban ya, karena mungkin di sini akan adanya suatu konflik yang harus diselesaikan oleh Gemini ya. Seperti itu ya. Benar-benar Gemini ini mau fokus ke masalah kehidupannya sendiri dulu ya. Kalau saya katakan apakah cinta ya, ada cinta cuman 50% ya. Bisa jadi seperti itu ya, karena di sini terlihat adanya suatu konflik yang memang benar-benar harus diselesaikan untuk Gemini, yang harus diperjuangkan untuk Gemini. Ketika mungkin masalah itu akan selesai, mungkin akan bisa menambah persentase rasa sukanya, rasa cintanya ya. Cuman sementara ini terlihat jikapun itu terjadi, ini kelihatannya masih 50% ya. Itu kalau dari segi Gemini ke Cancer. Tetapi kalau Cancernya sendiri ke Gemini ini kelihatannya loss ya. Dia hanya bisa menunggu Gemini ya, seperti itu. Cintanya loss, ini 100% Cancer ke Gemini. Dia berharap ya, si Cancer ini berharap ke Gemini agar mempunyai harapan akan adanya suatu pertumbuhan, perkembangan masalah asmara itu agar lebih baik lagi ya, lebih harmonis lagi, lebih damai lagi, lebih terjalin komunikasi yang bagus lagi. Itu yang diharapkan Cancer ya, ketika berhubungan sama zodiak Gemini. Tetapi Gemini sebaliknya yang saya katakan tadi ya, dia masih belum bisa loss ya, karena mungkin ada sesuatu yang perlu diselesaikan.
Dan di sini kartu ketiga adanya judgment, malaikat meniup trompet. Bagus ya. Ketika permasalahan Gemini ini istilahnya diperjuangkan, nanti di sini akan menemukan sebuah kesuksesan ya seorang Gemini ya. Karena ini adanya kabar bagus ya. Ketika masalah Gemini ini saya katakan tadi bisa diselesaikan ataupun bisa dikatakan selesai ya, akan selesai karena ini adanya kabar bagus, akan yang diperjuangkan itu akan selesai, akan finish dan tidak ada konflik. Di sini akan ada kabar gembira ya, akan adanya keharmonisan ya, bisa tercapai angan-angannya Cancer ini ya, yang ingin berdamai, ingin bahagia, ingin komunikasi yang baik, itu akhirnya tercapai dan kedua-duanya akan bisa sinkron kembali karena dikuatkan sama kartu ketiga yang energinya judgment, adanya suatu kabar baik buat kalian berdua ya, kira-kira seperti itu ya. Biarpun awalnya Gemini kelihatannya masih ada konflik dalam kehidupannya ya. Kita lihat ya kartu pesan semesta buat kalian berdua seperti apa ya. Ini kartu semestanya ada prayer ya. Prayer ini bisa diartikan doa ya. Ini cocok ini ya, nyambung ini ya. Ketika kalian ada masalah di sini kartu pesan semesta menyarankan agar kalian kedua-duanya ya, bukan hanya Gemini saja ataupun Cancer saja, tetapi kedua-duanya jikapun ingin asmaranya kalian lebih bersatu lagi ya, lebih bahagia lagi, lebih damai lagi ya, juga jangan lupakan berdoa apapun itu ya. Ketika ada masalah itu kalian berdoa, tidak ada masalah juga tetap berdoa. Bagaimana cara kalian agar istilahnya meminta sama Sang Maha Pencipta bisa terjalin hubungan asmara yang baik ya, yang positif ya, yang berujung damai dan harmonis, kira-kira seperti itu ya. Bagus di sini ya. Di sini akan menemukan poinnya akan menemukan cinta yang sejati ataupun cinta yang murni. Jadi tidak ada konflik dan tidak ada kandas di sini, yang ada cinta yang murni, kira-kira seperti itu ya. Karena kartu semesta juga menyarankan seperti itu ya. Bagus ini ya, tidak terlihat adanya banyak konflik nantinya ya, tetapi yang ada cinta yang murni, istilahnya seperti itu ya. Bagus untuk jikapun zodiak Gemini sama Cancer bertemu itu akan bagus. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Istilahnya itu bisa dikatakan ke-12 zodiak sudah saya baca ya, karena tadi ya mulai awal ya sampai ini part 2 ya, karena memorinya tadi tidak cukup ya, saya putus ya. Jadi ini istilahnya part yang kedua ya, part yang kedua, kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, pembacaan yang baik jadikan semangat dan motivasi, yang kurang baik jadikan mawas diri dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Kalau ini sekedar info, jikapun sahabat ingin request ya, silakan tulis di kolom komentar ya. Maksudnya zodiak kalian sama zodiak pasangan kalian sebutkan ya. Ketika saya mungkin ada luang waktu nanti akan saya jawab. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya tidak kewalahan juga ya nanti kalau saya membuat uploadan ini, kan temanya Gemini sudah saya bacakan ya, VS 12 zodiak. Nanti kalau saya lanjutkan lagi kan nanti bisa panjang, nanti misalkan tema yang kedua Aquarius VS 12 zodiak, itu nanti per satu zodiak bisa ketemunya 12, nanti satu zodiak lagi ketemunya 12, itu akan sangat panjang ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi harap di request saja ya jika kalian ingin ingin mengetahui zodiak kalian apakah cocok dengan pasangan kalian, kira-kira seperti itu ya. Dan sekali lagi saya istilahnya juga jika ada waktu langsung saya jawab, jadi saya tidak langsung cepat ya, mohon bersabar ya. Sekali lagi saya tidak harus cepat untuk menjawab requestan kalian, tetapi jika pun saya ada waktu senggang nanti pasti akan saya jawab, kira-kira seperti itu. Yang jelas tinggalkan saja di kolom komentar ya, seperti itu ya. Karena ini sebagai contoh saja ya, maksud saya itu sebagai contoh, kalau zodiak A ketemu zodiak B seperti apa, intinya cuman di situ saja ya. Oke ya, sudah jelas ya. Dan yang mempunyai zodiak Gemini ya tidak usah request, karena ini temanya sudah kalian yang mempunyai zodiak Gemini.
kan sudah komplit ya. Gemini sama zodiak apa kan sudah komplit ke sama 12 zodiak. Jadi untuk zodiak Gemini dilarang request karena ini sudah mencakup Gemini. Jadi menurut saya istilahnya beruntung yang mempunyai zodiak Gemini karena ini pembahasan pertama. Kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau yang saya informasikan sama kalian ya. Sekali lagi, yang baik jadikan semangat dan motivasi, yang kurang baik jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya ya. Saya Dani Kasyaf ya, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.